Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast khusus kita hari ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Sangat spesial. yaitu sutradara dari film horor Lingser Wengi. Film horor Lingser Wengi adalah karya dari siswa SMK Miftahul Ulum. Mari kita sambut, ini dia sutradara kita, M. Agustias. Ya. Oke. Assalamualaikum Mas Tias. Waalaikumsalam. Ini dipanggil Mas Tias atau Mas Agus? Mas Tias aja. Oh, Mas Tias saja. Oke. Karena, orang-orang seringnya manggil Tias gitu. Oke, berarti enggak Agus. Enggak. Tapi kan lebih nyeni Agus toh, Mas. Saya nggak suka panggilan Agus. Agus lapar, Bu. Kalau Alfarizi itu bisa mungkin. Oh, berarti ada Alfarizinya Iya, ketinggalan. Oh, ada. oke. Berarti Mohon maaf ketinggalan. ya, Mas. Iya, Oke. Nggak apa-apa. Oke, Mas Tias, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Orang tua sehat? Oh, Alhamdulillah. oke, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Tias ini sekarang kelas berapa, Mas? Saya sekarang kelas 12. Oh, oke, kelas 12 ya. Bentar lagi lulus. Iya, iya. Nggak bentar sih, masih lama. Oh, masih lama. Berarti kalau mau lulus nanti lanjut kemana, Mas? Ataukah kuliah atau apa, nganggur atau jadi cleaning service, peternak bebek atau apa, Mas? Untuk kedepannya saya belum tahu ingin kemana. Mengikuti alurnya sajalah, jalani Itu alurnya saja. Ya. Oke. jalani apa yang ada. Oke, Mas. Tema hari ini kan bahasnya tentang film pendek Lingser Wengi ya. Ya. Ini katanya yang Mas Tias ini sutradaranya. Ya bisa dibilang begitu. Oke. Bisa diceritakan sedikit nggak, Mas, sinopsis dari film Lingser Wengi ini? Langsung sinopsis ini atau Sinopsisnya saja terlebih dahulu. untuk sinopsis dari Lingsir Wengi itu Lingsir Wengi itu sudah menjadi stereotip bagi film-film horor banyak kalangan ya, di banyak kalangan. Jadi kami mengambil lagu Lingsir Wengi ini menjadi judul filmnya. Itu di sisi lain lagu Lingsir Wengi ini juga banyak mitos dan faktanya. Dan juga Lingsir Wengi itu sebuah karya yang sangat luar biasa dari Sunan Kalijogo. Dan banyak juga orang-orang yang menyalahartikan dari lagu tersebut, seperti untuk memanggil setan atau Ritual segala macam. Tentang ilmu hitam Jadi, gitu ya, Mas. Aslinya itu tidak. Aslinya yang menciptakan Sunan Kalijogo sendiri gitu. Untuk menghalang wabah. Menghalang wabah. Iya, Wabah apa itu, Mas? wabah itu penyakit gitu. Iya, penyakit apa yang saya maksud itu, penyakit apa itu loh. Ya, wabah aja gitu. Oke. Mas, keren ya, Mas, ternyata. Iya. Berarti diambil dari mitos. Berarti film ini tuh ceritanya tuh ingin apa ya? Kayak Seperti pe menunjukkan nunjuke nek Lingser Wengi iki asline iki kanggo nyelok setan apa gak ngono ya, Mas. Iya. Oke. Terus inspirasi kok bisa pengen buat film Lingser Wengi ini dari mana, Mas? Untuk inspirasi sendiri ini murni bukan dari saya. Oke. Ini murni dari teman-teman saya dan juga pembimbing saya, karena melihat banyaknya kalangan dari Jawa sendiri, banyak orang Jawa tidak mengenal Jawanya. Itu kami ingin membuat film yang dimana itu berkaitan dengan Jawa gitu. Jawa kan terkenal Dengan angkernya, dengan adatnya. hurufnya, dengan adatnya juga. Oke. Jadi apa tema yang pas? Jadi kami bertanya seperti itu sebelum dapat inspirasi tersebut. Dari inspirasi tersebut kami ada lagu dan Kidung Lingser Wengi itu kayaknya seru untuk dibuat film, dan juga untuk banyak mitos-mitos juga, katanya untuk pemanggil setan lah, banyak untuk main-main
juga nggak ada yang menganggapnya sepele juga gitu. Inspirasinya itu dari situ. Berarti inspirasinya ini ngambil dari adat Jawa, Ada Jawa, Kidung Jawa yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Kalijaga. Nah, pengeksekusian dari ide tersebut itu gimana, Mas? Pengeksekusian gimana maksudnya? Pengembangannya loh, Oh, pengembangan dari ide tersebut. Ya, pengembangan dari ide tersebut kita buatkan konsep dulu, buatkan konsep, buat naskah, dan buat film gitu. Supaya buat film itu juga ada tujuannya, supaya audien itu bisa bisa memahami apa yang kami buat juga, apa yang kami rasakan. Terus bisa diceritakan sedikit nggak, Mas, tentang karakter utamanya? Anda belum melihat atau gimana ini? Belum melihat filmnya? Saya sudah melihat cuman nggak sampai selesai, Mas. Iya. iya. Ya soalnya saya rada-rada ketakutan gitu loh. Dari menit pertama sudah ada lagunya tuh, Lingsir Wengi gitu. Jadi saya sudah merinding. Ya, ini cerita filmnya aja ya. Iya. Jadi untuk filmnya sendiri itu menceritakan tentang seorang tokoh yang menjadi penjaga studio. Penjaga studio itu aslinya bukan penjaga studio. Dari inspirasi kami sendiri itu bukan penjaga studio. Itu orang sekolahan biasa. Kalau inspirasi awal kami kalau berubah menjadi penjaga studio itu karena banyak perubahan dan waktu juga, karena keadaan yang kami ini sebenarnya juga mondok gitu, banyak halangan juga. Dan saat untuk peran utamanya itu penjaga studio di malam hari itu menuju ke studio, ingin menjaga studionya. Terus sampai di studionya sampai di studio dia melihat barang-barang yang berserakan, buku-buku itu banyak. Jadi dia membaca, ingin merapikan, dan tak terduga dia melihat buku ada sampul Lingsir Wengi. Dia penasaran dong dengan Dibuka. buku tersebut. Langsung dibuka. Oke. Terus dia kan menjaga studio, dia ingin mencari referensi juga karena kepo-kepo tentang Lingsir Wengi tersebut itu. ya. Jadi dia pergi ke ruangan master control room dan dia mencari apa itu Lingsir Wengi, dan juga Lingsir Wengi itu siapa yang menciptakan, dan juga mitos-mitosnya. Dan dia juga menyetel lagu Lingsir Wengi tersebut. Saat menyetel tersebut, itulah awal mula terjadinya gangguan, banyak makhluk-makhluk halus yang mengganggunya. Oke. Terus ke atas lah, Oke. baru diteror terusnya, dan sampai akhiran dia ketakutan sampai di untuk ruang tamu dia duduk di situ. Saat pertama kali melihat bukunya, dia di situ ketakutan. Terus tak lama ada penjaga studio yang lama itu. Berarti yang ketakutan ini tadi penjaga studio baru, Mas? Ya, itu masih penjaga studio baru, tidak tahu lingkungan gimana, sekolah ini gimana gitu. Jadi ada penjaga studio lama itu datang, tapi saat ditanya oleh penjaga studio baru itu katanya mau ketemu sama guru-guru, tapi sudah selesai. Tapi yang menjadi pertanyaan dari kok ada penjaga studio lama tapi datang malam-malam, tengah malam mencari guru. Pasti kan tidak ada guru yang lembur sampai malam begitu ya. Jika gurunya ngopi, sekolah umum kan nggak tahu, Mas. Sekolah umumnya Oke, kan sekolah umumnya gitu ya. Tidak ada itu.
sudah ada tebakan sendiri. Dan saat jagongan ya berbincang-bincang lah, Oke, ngobrol lah. berbincang-bincang mengobrol sebentar, ternyata penjaga studio baru itu teringat bahwa ada surat, bahasanya apa ya, Surat kematian. surat kematian ya, bahasanya ada surat kematian saat dia menata buku-buku itu, tapi dia tidak sadar ada surat kematian. Dan surat kematian tersebut ialah surat kematian untuk penjaga studio yang baru, pemberitahuan untuk penjaga studio yang baru bahwa penjaga studio yang lama itu sudah meninggal. Yang menjadi pertanyaannya, kok ada penjaga studio yang lama itu datang ke studio untuk menanyakan tentang studio kepada penjaga studio baru? Itu yang membuat pertanyaan, Tanda tanya besar bagi penonton. terus setelah itu dia tidur, kan bangunnya baru sadar. Terus dia melirik ke penjaga studio lama, masih ada di situ, tapi dia dengan tersenyum, Dengan tatapan menghadap- kosong gitu. tatapan kosong, tersenyum menghadap ke arah penjaga studio baru. Itu kan dari film tersebut kami mendapat banyak inspirasi juga, dan kami membiarkan para audien itu bertanya-tanya Iki sopo? untuk Ini kesimpulan film ini, lagu Lingsir Wengi ini mitosnya untuk pemanggil setan, tapi faktanya itu yang membuat Sunan Kalijogo sendiri. Ya, kami membiarkan para audien ini untuk meluaskan pikirannya, bagaimana audien menanggapi dari film tersebut. Ada kebebasan untuk berpikir untuk audien. Jadi kami tidak menyimpulkan lagu Lingsir Wengi ini mitos atau fakta. Lagu Lingsir Wengi fakta, bukan. Kami sepenuhnya kesimpulan kami berikan kepada audien, begitu. Kurang lebihnya begitulah untuk tokoh utama. Gambaran singkat cerita. Ya. Itu berarti yang jadi tokoh itu ada berapa orang, Mas? Yang jadi tokoh itu ada 2 orang saja. 2 orang saja. Pertama itu ada penjaga studio lama, penjaga studio baru. Ya, itu saja. Itu saja. 2 orang itu. Untuk proses syuting itu dilakukan pada saat malam hari ya, Mas? Ya pasti dong. Itu dilakukan pada saat malam hari. Untuk proses produksi sendiri kami itu membutuhkan waktu 3 hari 3 hari untuk produksi. Oke. Dan idenya itu ya sudah lama, karena kami sebagai kelas 12 kami sebagai kelas 12 kan ada PKL dari sekolah. Itu karena kami ingin buat film dan juga bertabrakan juga, dan PKL itu akhirnya molor terus sampai mepet untuk jadwal pemutaran film Pelajar Demak. Itu kami kok gak bisa jadi film ini, gimana, ayo terus malamnya kami buat ngepus itu, Mas, 3 hari. Yang ngepus bahasanya untuk game itu ngepus gitu, di lembur ya, terus-terusan. terus. Oke. Malamnya itu kami sekolah. Berarti pas proses syuting itu bolos sekolah, Mas? Untuk kan ada 3 hari. Ah. Yang hari pertama itu kami taat sekolah gitu. Oke. Jam 10 kami baru syuting. Itu sekolah apa, Mas? Malam-malam kok sekolah itu? Sekolah apa? Oh, untuk masalah sekolahnya kami kan di lingkungan pondok ya. Dengan pondok. SMK Miftahul Ulum Boarding School. Boarding School Oke. berarti ya ada asramanya juga. Berkaitan dengan pondok. Jadi untuk program di pondok sendiri itu ada program madrasah untuk para pelajar umum gitu ya. Pelajar umum, supaya dia juga dapat ilmu agama, juga dapat ilmu umumnya. Jadi kami sekolah itu setelah sholat maghrib itu berangkat sekolah, terus pulangnya itu jam 9.
Jadi jam 9, ya setelah jam 9 itu kami juga ada kegiatan juga musyawarah. Tapi kami Cuman izin. tinggal bolos. Izin atau bolos? Bukan, kami izin Oke, gitu loh. izin dengan Hmm. pengurusnya, Iya, keamanan gitu. dengan pengurusnya kami izin untuk buat film. Ya, sumangga gitu. Pengurusnya bilang gitu. Balik lagi ke cerita awal, Mas. Tadi kan ada perubahan cerita. Ya, ada perubahan cerita. Itu cerita yang pertama itu asalnya gimana, Mas? Yang tadi kan katanya asalnya anak sekolah berubah menjadi seorang penjaga studio. Ya. Nah, itu ceritanya gimana, Mas? Bisa diceritakan sedikit nggak? Saya Boleh. penasaran juga ini. Kalau panjang nggak apa. Ya nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Saya bersedia untuk mendengarkannya. Ini untuk perubahan naskah, untuk perubahan realita di tempat tuh, balik lagi untuk kami sebagai anak kelas 12, kami juga PKL gitu ya, untuk mepet karena kami juga anak pondok. Kalau malam keluar itu juga izin dulu, jadi itu sulit. Kenapa Mas kok ketawa-ketawa itu? Gimana? Maksudnya ini gimana kok? Loh, ayo lanjut Mas, lanjut. Maksudnya kok bikin ketawa ini? Sih Mas. Begini, Oke, begini lanjut, saya Mas. ulangi ya, maaf. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santai. Saat kami itu anak pondok juga anak SMK. Kami ingin buat film. Dan prosesnya malam hari. Dan konsep pertama kami ini adalah seorang pelajar di sebuah saya ceritakan dulu ya untuk film yang naskah pertamanya kami ya. Konsep pertama kami itu ada seorang siswa. Ini hostnya kok bikin ketawa sih. Ayo lanjut Mas, dibuat santai aja. Dibuat santai. Oh, mau minum atau apa Mas? Ini karena garing ini saya ingin ketawa terus. Oh, oke. Hostnya ngelawak terus dari tadi. Ya, Cuman mau kesorot kamera itu nggak tahu ya kalau kesorot kamera atau tidaknya. ayo, oke. Gini, untuk awal kami apa sih Membuat film itu. buat film itu, kami inspirasinya itu dari anak sekolah pulang sekolah itu ada, dia berada di perpustakaan, terus ada buku tuh, bukunya jatuh, terus ada bisikan juga. Dari mulai itu ada gangguan, terus naik terus temponya, terus turun sekolah di rumah, itu tempatnya di rumah ya. Yang menjadi kendala kami yaitu kami kan pelajar SMK dan juga mondok ya. Yang menjadi kendala kami itu rumahnya siapa untuk dibuat syuting gitu. Rumahnya siapa? Dan juga waktu syutingnya itu malam hari. Pada saat malam hari kami dari pondok itu izinnya juga agak berat, karena untuk membuat film kan tidak 1 malam 2 malam langsung selesai gitu ya, enggak ya, 1 malam enggak selesai gitu. Dan juga harus menginap, itu kan lama prosesnya. Jadi kalau menginap itu dari pondok kami sendiri itu harus sowan kepada pengasuh gitu. Jadi kami keberatan dan juga ada pertimbangan juga. Terus dan perpus itu di sekolah kami bukan tidak ada ya, ada, cuman kan baru direnovasi gitu, untuk ruang guru, dan perpusnya pindah di atas, dan itu belum ditata kembali. Jadi mau tidak mau kami harus mencari akal gimana caranya konsep naskah dari film tersebut bisa terrealisasi, dan juga dari tujuan kami, makna-makna yang sudah dibuat untuk film ini untuk audien itu bisa tersampaikan gitu. Jadi kami rubah semuanya. H-3 itu. H-3 untuk penayangan kami baru merubah semuanya.
siangnya kami kumpul untuk gimana solusinya gitu, terus gini aja, kita buat menjadi penjaga studio aja. Terus ada usulan masukan, oh iya pak, gini saja, kan berhubung kita kan punya studio juga, punya manfaatkan akses yang ada gitu. Dari teman-teman juga usul gitu. Nah, jadilah inspirasi dari film tersebut. Dan terus terus apa ya, kok saya yang ditanya terus sih? Iya. Apakah hostnya ini mau menanggapi gitu? Saya masih Penasaran yang mana? ya masih penasaran semua. Coba diceritakan terus, lanjut terus enggak apa-apa, Mas. Lanjut terus. Iya, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai bilang saya, nanti saya ya Anda bertanya lagi enggak apa-apa. Ya. Kembali lagi untuk konsep awal. Jadi yang semula di rumah kami ubah di perpustakaan, dan konsep awal itu kok di perpustakaan sih? Terbalik toh, Mas? Di studio. Yang semula di rumah kami ubah di studio. Dan di konsep awal kami itu yang memerankan itu wanita. Gitu. Yang memerankan wanita. Sedangkan kami anak pondok itu wanita tidak diizinkan untuk keluar malam. Dan juga ada tokoh yang lain, yaitu tokoh ibunya. Nah, kami bingung, kami siapa yang pantas untuk menjadi ibunya? Itu yang menjadi pertanyaan. Terus ada orang juga yang kami usulkan tuh untuk menjadi ibunya. Ya, itu juga santri juga. Ya kalau di sini tuh boleh saya sebut namanya? Oh, enggak apa-apa, sebut saja namanya, Mas. Enggak apa-apa. Rencana kami itu ibunya itu Mbak Nilam. Nilam siapa namanya sih? Nilam Rahmawati. Itu bekerja menjadi staf studio di sini ya. Studio di sini. Di mana dia, Mbak Nilam? Rencananya begitu, karena pasti ya untuk izin pondoknya itu susah. Oke. Terus lanjut, ini dirubah saja pemerannya semua laki-laki saja. Terus nggak bisa dong dalam waktu sesingkat itu kami menentukan kru kami merubah kembali untuk menentukan siapa pemerannya, tempat tuh. Terus di studio ada digunakan gimana caranya tempat yang ada fasilitas sekarang itu digunakan untuk membuat film tersebut. Terus kami kru saya itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Itu bisa disebutkan, Mas? Itu kerjanya siapa sih? Kalau Mas Tes kan ini sebagai sutradara. Iya, saya sebagai sutradara. Ya ini enggak usah ya. Untuk ada Kak Albab juga itu sebagai DOP. Untuk pemeran utamanya ada Mas Akil. Oke. Dan untuk pemeran antagonis gitu ya. Antagonisnya itu Mas Nurul Huda. Dan untuk penataan lighting audio itu Mas Umar Said. Jadi untuk audio itu belum ada. Kan untuk pembuatan film itu harusnya ada ya. Untuk audio sendiri ada. Jadi saya merangkap menjadi audioman. Iya. Audioman dan sutradara. Wah, hebat, tepuk tangan dulu untuk sutradara kita. Tepuk tangan. Dan hebatnya untuk editor kami itu Kak Munif itu dia menjadi editing video dan juga menjadi untuk tata rias bagi. Oh, berarti itu ada yang jadi setannya, Mas? Ya. Yang jadi setannya tuh kira-kira tuh siapa? Ya, antagonis tadi, Mas. Oh, Mas Yuda itu. Oh, berarti 2. Ya. Mas Yuda itu untuk peran juga. Gitu untuk dan kami berenam tuh inisiatif ya. Kamu saja sesuai bakat kami masing-masing ya.
dan ditunjuk dari pembimbing kami Pak Haidar. Terus malamnya film ini harus dimulai malam ini juga jam 10 kami kumpul, jam 9 lah, jam setengah 10-an lah, setengah 10-an kami berkumpul dari pondok. Ada yang laju juga tuh merelakan waktunya. Ini Oke, Mas Tias. Oke, santai Mas Tias. Santai, oke, santai. Santai. ini dari tadi ngelawak terus kok. Ini Saya adalah ini secret teknik Mas, biar tidak ngantuk, tidak tegang, biar kita tetap rileks, tetap santuy. Yang rileks bukan saja pemirsa di rumah, saya juga ikut ketawa ini. Ya, kembali lagi untuk cerita tadi. Jadi kami langsung pembagian tugasnya malam, terus datang ke studio. Itu ada kendala juga. Apa itu kendalanya? Tim Rebana Hadroh dari pondok itu mau syuting. Itu hari pertama. Nah, itu hari pertama. Oke, terus? Jadi kami sebenarnya itu agak gimana juga saat itu. Kok bisa kami sudah mepet kok ada tim Rebana mau syuting gitu. Itu tanpa koordinasi Mas. Ya, Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Kami sudah izin. Oh ya sudah, kalau sudah izin Aman. ya, Aman pikiran ya aman, kami enggak ada juga yang ganggu bingung. gitu. Terus mikir otak, oh untuk syuting kami naskahnya itu yang tidak di studio itu apa dulu? Oh yang tidak di studio itu dapur ya. Berarti malam ini harus di dapur, film action pertama di dapur itu harus selesai gitu. Jadi kami menyesuaikan keadaannya. Itu ya juga sama-sama jalan lah, karena mereka sudah izin juga. Kami ya sudah ada, masa kami ngusir kan enggak toh, karena mereka sudah izin juga. Terus kami buat di bawah, terus kok enggak nyanda gitu. Enggak nyanda apa? Semuanya itu untuk Dari misalkan tag gambarnya ya Mas. untuk progresnya malam hari pertama. Oke. Itu saat syutingnya saja progresnya masih 20%. Masih 20%, masih Sangat banyak minim, kekurangan. padahal itu waktu tinggal 2 hari ya Mas. Karena itu mungkin ya karena ini adalah film pertama kami, ya saya sutradaranya, yang teman-teman juga baru pertama kali ini membuat film. Jadi kami bingung untuk segala macam hal-hal yang berhubungan dengan film tersebut gitu. Jadi gimana caranya, dari pembimbing kami ya dibantu dari SMKN 1 juga, pembimbing dari sana juga datang ke sini membantu juga. Gimana kalau nanti ini buat evaluasi, kata pembimbing kami ya, ini dibuat evaluasi, besok siang kalian cekin untuk penataan tempatnya juga, untuk penataan tempatnya dan adegannya gimana. Itu saat paginya itu, siangnya itu belum fix adegannya gimana. Jadi kami masih bingung, karena kami maklum lah film pertama kami gitu. Terus untuk pengambilan gambarnya gimana, audionya gimana, itu siangnya kami baru buat. Terus oke, ready, malamnya harus sudah jadi semuanya untuk syuting semua sudah jadi. Untuk hari pertama itu selesai jam 1, baru 20%. Untuk yang hari kedua itu dari teman-teman kami yang sekolah itu sepakat habis isya kita mulai syuting dan penataan semuanya. Sepakat, oh kita nggak bisa ini, kan ada sekolah juga. Kita sepakat gitu, Bolos. itu dia. Pintar. Kita sepakat untuk tidak sekolah. Ya bukan suatu kegagalan itu. Itu adalah suatu kebanggaan. Gimana Kan gitu ya, kalian karena- kan bolos untuk membuat sebuah karya toh Mas. Sedangkan kalian sekolah itu cuma tidur. Bukan, kami sekolah ya sekolah gitu, memaknai seperti
sekolah banyak umumnya gitu. Oke. Jadi kami ya, oh ini ada solusi untuk tidak sekolah nih. Kalau kami tidak sekolah ya bisa nempel ke teman-temannya gitu, penjelasannya gimana. Tapi untuk pembuatan film ini sudah mepet, tidak bisa diundur lagi gitu. Ya kami mementingkan mayoritas, bukan minoritas gitu. Jadi ya kami mau izin ya kami juga nggak enak kepada gurunya. Kami terpaksa ya, terpaksa untuk tidak sekolah. Sekolah untuk siang, setelah isya langsung gas membuat filmnya, langsung penataan gitu. Berarti kendala pada saat syuting itu banyak sekali ya Mas. Lah, Salah saat satunya hari kedua itu juga siangnya pada isya itu sudah persiapan semuanya. ya. Saat jam 10 sama seperti hari yang pertama itu datang rebana juga. Tim Lebanon datang lagi untuk minta Rebana syuting datang lagi. untuk minta syuting lagi karena ya alasannya sudah izin gitu dari pembimbing kami. Gimana mengambil jalan tengahnya ya kami ada diskusi sebentar lah, koordinasi dengan tim hadroh itu tersebut, tim rebana untuk bisa syuting. Cuman mohon maaf di bawah juga ada kelas-kelas yang bisa digunakan karena tempat syutingnya kami sudah buat jauh-jauh hari, naskahnya itu sudah kami buat konsepnya. Padahal dan jatuh temponya tinggi loh. karena syutingnya mereka itu di studio tapi kami suruh latihan deh, bukan syuting itu, mereka latihan mereka latihan terus tasnya. Terus karena adegan itu ada semuanya di studio, jadi untuk adegannya itu cuma 2 tempatnya, di dapur dan juga di studio. Cuma 2. Terus kami maksimalkan ya, walaupun saat untuk pengambilan gambarnya itu banyak kejadian-kejadian yang nyeleneh menurut saya. Kejadian Lucu lah, menyelenehnya lucu. tuh kayak mana? Coba diceritakan sedikit-sedikit enggak Bapak? Tahu menceritakan. Ada juga kan sudah dibuat konsepnya seperti itu, tapi adegannya itu belum ditentukan. Dari teman kami itu ada yang mengusulkan juga untuk dibuat seperti ini, kan pasti banyak motivasi dan masukan dari dalam perubahan naskah di tengah-tengah syuting itu. Oke. Juga bernaskah atau kalau gini gimana, kalau di sini gimana, kalau gimana. Terus saya sebagai sutradara itu ya tidak bisa, saya tegaskan tidak bisa merubah seenaknya gitu dari teman-teman, karena ini waktunya juga mepet, kita harus profesional lah. Kalau walaupun ini film pertama kami, kita harus profesional. Bisa atau tidak kita harus bisa. 1 hari ini harus syuting sudah semua. 1 hari nanti untuk editing full sudah selesai, bisa langsung untuk bisa ditayangkan gitu. Terus banyak kendala. Terus saat naik tangga juga, itu kan di film tersebut ada adegan horor juga. Saat naik tangga itu ada musiknya, jump scare-nya. Saat naik tangga itu kami ada adegan naik tangga, terus kami buka jendela, kami mengecek ya, kok ada suara-suara dari audio, kan saya sutradara dan juga audioman ya. Ada suara-suara apa itu? Begini. Ya Nabi. suara selawatan. Padahal itu selawatan. proses pembuatan jump Ya, scare. Berarti jump scare. ini film tuh berbeda dari yang lain. Biasanya kan film horor kan yang paling menegangkan adalah saat pengambilan syuting jump scare-nya. Tapi ini malah pada saat pengambilan gambar jump scare-nya malah ada suara selawatan. Wah, itu sangat menegangkan sekali. Masa ada suara horor kok gitu, ada terbangan, tak ya Nabi salam alaika, kan enggak dong. Gitu. Oke. Kan enggak dong, masa
film horor kok gitu kan ya. Tapi kan? kalau itu misalkan dimasukkan kan malah jadi unik tuh Mas. Jadi Ya, ini jadi ada nggak jadi nuansa horornya. horornya. Terus kami berinisiatif, oh nggak usah audio, ini audionya nggak usah aja, nanti diproses editing. Ya yang editornya kami ini berkelas juga, bisa gimana caranya dengan kejadian seperti itu editor kami mampu untuk bisa terlihat horor gitu. Ini hostnya ini agak ya, gimana gitulah. Ya, jadi itu kendalanya. Terus paginya kami hari kedua itu selesai jam 2. Selesai jam 2. Tadi Dan- kan Mas bilang kan Mas tuh anak pondok ya? Iya. Kru-krunya rata-rata anak pondok. Ya. Berarti pas pulang jam 2 itu kira-kira dimarahin atau enggak sama pengurus atau siapa gitu? Ya kan injak dari awal tadi kami kan sudah izin terlebih dahulu. Gento. Kan kalau pembuatan film kan tidak terpaku gimana ya, tidak ada batas waktu. Kalau ada kendala kan kami juga tidak tahu, maka kami izin sama pengurus, kami tidak tahu nanti selesainya jam berapa gitu. Kami juga tidak diberi batasan waktu juga, jadi kami manfaatkan tuh, kami tidur di studio saat itu. Oh, tidur di studio berarti itu Iya. enggak pulang ke pondok. Iya, nggak pulang ke pondok. Terus pas pada pagi harinya itu Malam. baru balik pondok. Ya, Itu baru kira-kira balik pondok. dimarahin atau disariin enggak? Ya enggak sih, Enggak. karena kami ya juga sudah dewasa juga. Gento. Si anak ya pengurusnya juga bisa memaklumi lah. Terus yang kami apa perhatikan itu, yang kami apa namanya ya, kok Yang kayak gimana Mas? untuk pembina kami itu pulang jam 2 ke rumah. Yang kami sesalkan itu pembina kami laju dari rumah ke SMK untuk membuat film. Itu perjuangannya itu sungguh saya akui, yang sangat saya kenang gitu. Mulai dari jam batu isya itu kesini, terus pulang jam 2. Ya hasilnya ya bisa dilihat di YouTube Miftahul Ulum TV. Nanti link ditaruh di deskripsi. Ya. Oke. Terus sini Mas. Ya, satu harinya, maaf. Oke. Terus Oh iya, lagi masih ada satu hari ya. Masih ada Oke. 1 hari, kan 3 hari. Yang 2 hari untuk syuting, yang 1 hari untuk editing. Saat editing itu ada masalah juga, banyak masalahnya. Satu, untuk dari editor kami tuh gimana ya, gersah. Gimana itu gersah, bahasa Indonesianya apa Ya putih gersah. ya? Gersah lah, Ya. kok PC-nya itu nggak kuat gitu. PC-nya nggak PC-nya nggak kuat, nge-stuck Nggak terus kuat. gimana. Terus Oke. kami bilang sama pembimbing kami, Pak, ini PC-nya nggak mumpuni Pak untuk. Oh ya udah, pakai PC saya saja di rumah. Oh, itu langsung PC berarti. guru kami tuh, wah, kalau dibuat apapun itu nggak stuck. Standar gitu ya. Bukan standar, standarnya itu gaming, sudah gaming gitu. Oh, Jadi- gaming itu apa Mas? Saya mengenalnya tuh gaming atau apa? Ya gaming gitulah. Terus untuk buat editing jadi memudahkan, udah gini. Terus saya sama editor saya ke rumah guru pembimbing kami untuk mengambil PC itu, terus diedit di sekolah gitu. Terus selesai edit, kami kan, saya juga anak pondok juga ya. Malamnya ada kegiatan juga. Saya izin pulang terlebih dahulu. Pada saat itu maghrib itu belum selesai. Proses editingnya itu. Izin kepada pembimbing saya, Pak, saya pulang dulu Pak ke pondok, mau ganti baju dulu. Terus, ya dibolehin, ya kamu ganti baju dulu, nanti kesini lagi ya karena ini belum selesai. Nggih Pak. Terus kami balik pondok. Saat di bahasanya blok ya, blok. Kayak tempat Bangunan, tidurnya, ya. kos ya. Bangunan Ya, itu. asrama gitu loh. Iya, asramanya. Asramanya. Untuk blok saya itu ada kegiatan rutinan malam, saat itu malam Jumat Kliwon.
Malam Jumat Kliwon ada kegiatan ada kegiatan tahlilan bersama seluruh blok. Jadi saya agak gimana gitu. Pada saat itu saya masih bawa seragam. Bawa seragam itu celonong begitu saja. ada orang tahlilan. Terus gimana caranya? Oh berarti pas nyelonong itu jadi pusat perhatian satu Ya, blok itu. satu blok itu melihat saya, kok ini baru pulang ini, Kiki lapo ngono masuk. ngapain di sekolah itu ngapain? Lagi dulu apa kah apa dikira aneh-aneh ya Mas. Ya, padahal mereka tidak tahu gitu. Aslinya gimana? Terus ya saya abaikan lah Hmm. dari pelihatan mereka. Saya fokus aja pada diri saya sendiri gitu. Terus saya salin, terus saya ganti baju, terus saya langsung ke studio. Terus mulai editing lagi dari dari editor saya. Terus selesai editor itu jam 9 malam. 9 malam. Berarti itu Mulai edit itu jam 1, selesai jam 9 malam. Ya tepuk tangan untuk editornya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan untuk Editornya sangat gimana ya? Kayak terlalu perjuangannya itu perjuangannya tuh berat. besar sekali ya guys. Itu harus ditiru. Karena audionya juga ngambil ada yang gratis juga dari website itu, bahasanya ya yang asli itu berbayar, cuman diakali gimana tidak berbayar gitu. Terus Maling. ya editornya itu. Oh editornya yang maling. Oh wah editornya parah itu. Maling ya. Terus ngeditnya itu yang asli tidak jam 1, jam 8 itu harus sudah editing. 8 Dari pagi. saya sendiri dan juga dari pembimbing 8 pagi itu sudah editing. Malah ngeditnya itu baru jam 1 Itu karena ada kendala PC nge-stuck itu juga. Kendalanya sangat banyak sekali. Ya begitulah 3 hari beruntun itu. Dan saat Kamis itu kan Kamis editing ya. Ya paginya kami didatangi dari kepala sekolah. Dimintai keterangan. Dimintai keterangan, kok bisa ada film ini kok gak izin, terus kok bisa ditayangkan di situ, itu gimana Ceritanya gimana itu? Apakah nyasar atau gimana itu ya, ya, Mas? gimana kok gak ada izin, tidak ada pemberitahuan dari kepala sekolah gitu. Terus dari yang beruntung saya berangkat agak telat lah, jam 8, jam setengah 8 gitu. Yang berangkat pagi itu editor saya itu kena marah juga oleh kepala sekolah Karena nggak ada izin. Terus saya dimintai keterangan, terus disuruh ke ruang TU, dimintai keterangan, terus ya kok nggak ada izin. Ya sudah kalau begitu. Berarti pas di TE itu ditanya-tanya kenapa nggak ada izin, kenapa nggak ada ini. Terus ya sudah kalau begitu, besok sebelum ditayangkan saya harus lihat, kata kepala sekolah kami. Saya harus lihat sebelum ditayangkan, harus ditayang itu pantas atau tidaknya. Kan dari kami maklumi ya, kepala sekolah itu harus melangkup semuanya. Jadi kesalahan kami juga, kok gak izin gitu. Terus pagi-paginya saya sama teman saya yang ngelaju itu, pada saat itu Jumat di sekolah kami itu libur. Oh Jumat libur, nggak Iya. Minggu. Enggak, Oh itu Jumat libur. ibadah Jumat. Ya, karena menghormati hari Jumat. Karena kami orang Islam ya. Terus pagi-pagi saya setelah selesai dari makom agak beristirahat sebentar, terus dipanggil teman saya yang laju itu. Ayo langsung menghadap kepala sekolah gitu. Terus membawa laptop, sebagainya sudah persiapan semua, terus langsung menuju kepala sekolah. Terus kami ya assalamualaikum Pak, bersilaturahmi, dan kedua ini untuk menunjukkan film ini nanti bisa ditayangkan atau tidak. Kan itu atas dasar kami itu untuk minta ACC dan izin gitu. Sekolahnya apa dari film kami untuk ditayangkan di Pelajar Demak itu. Terus saat itu kami agak
ketakutan. Ini di ACC Kalau di apa enggak? Di ACC apa enggak, buatnya sudah bersusah payah seperti itu, kalau tidak di ACC itu gimana. Jadi perasaan kami itu bercampur aduk. Deg ser. Ya. Kalau kalau seumpama gini ya, kalau seumpama nggak diterima terus nggak di ACC kan Malu. wajib mak teratap. Wah, Gimana malu, gitu, harga diri hilang. Perasaannya para kru-kru kami itu gimana, teman-teman kami gimana. Terus ya alhamdulillahnya kami di ACC, terus ada masukan juga dari kepala sekolah. Ya bagus ini filmnya, nanti untuk menunjang juga untuk adik-adik kelas kalian itu. Terus ada bayangan juga dari kepala sekolah, yang ruang atas itu kayaknya kosong, bisa tuh untuk membuat bioskop gitu, bioskop kecil-kecilan untuk penayangan film untuk satu sekolah gitu. Ya begitu. Terus ada masukan juga dari kepala sekolah. Kalau ada kepala sekolah bilang, kalau saya nanti ada waktu luang, nanti saya sempatkan datang ke bioskopnya gitu. Wah, dengan senang hati kami, dengan kepala sekolahnya mau datang gitu. Terus kami ya alhamdulillah saat penayangan film itu kepala sekolah kami datang, dan kepala sekolah satu-satunya yang datang dari sekian banyak sekolah. Sangat bangga sekali kami waktu itu, karena ini pembimbing kami dan kepala sekolah kami itu berharap ini adalah awal tangga bagi kami untuk melangkah selanjutnya ke depannya, supaya banyak pengalaman juga, terus untuk contoh adik-adik juga. Ibaratnya ya napak tilas pertama kali gitu, supaya ini kan kejuaraan sudah berubah ya, dari broadcasting ke PSPT, multimedia ke broadcasting terus ke PSPT, itu kan ada perfilman juga, supaya untuk contoh-contoh adik-adiknya juga lah gitu. Ya 3 hari itulah prosesnya, Proses sangat produksi yang panjang sangat gitu. panjang dan menyenangkan ya. Dan saya ceritakan panjang lebar. Oke. Dari film tersebut ya Mas, Ya, adakah pesan atau makna mendalam yang ingin disampaikan untuk para penonton melalui film Lingser Wengi? untuk pesan sendiri itu yang seperti yang saya bicarakan di awal ya. Untuk pesan sendiri, kami berpesan kepada kepada audiens yang lihat film kami itu, Lingser Wengi itu tidak semuanya itu dari orang-orang tersendiri, itu tidak semuanya disimpulkan untuk pemanggil setan gitu. Nah, keseteng untuk pemanggil setan. Jadi film kami ingin buat sudut pandang yang lain, bahwa film lagu Lingser Wengi, Kidung Lingser Wengi ini itu yang membuat Sunan Kalijaga dengan tujuan menolak bala dan juga mengenang istrinya yang sudah meninggal gitu, untuk menghargai istrinya sebagai penghormatan yang sudah meninggal gitu. Jadi pesan kami dari audio itu ya, kami suruh untuk bereksploitasi sendiri, menyimpulkan sendiri gitu lah. Seperti yang di awal, menyimpulkan sendiri bagaimana maksud film kami. Kan judulnya Lingser Wengi antara mitos dan fakta ya. Oke. Ya, jadi audien bisa menyimpulkan ini filmnya mitos ataupun fakta gitu. Ya, seperti itu. Oke Mas Yes. Ada kata-kata penyemangat nggak atau dorongan untuk para tim-tim yang ingin memproduksi film, entah itu film horor, action atau apakah itu? Untuk teman-teman saya sendiri, semangat
semangat karena jenjang kita masih tinggi, masih pemula, masih satu tangga, banyak tangga-tangga selanjutnya untuk kita mencapai kesuksesan bersama. Dan juga pasti dari sekolah ini kan sudah lulus nanti berpencar-pencar sendiri, itu bisa menambah wawasan juga. Jadi jangan cepat puas dari hasil kita, masih kok banyak film-film yang lain, agar kita bisa bersaing gitu, bahwa kita itu bisa dan mampu untuk bersaing dengan yang sekolah lainnya juga. Dan kami juga membuktikan bahwa di pondok itu pelajarannya tidak itu saja, bahwa kami juga ingin buktikan kami juga bisa membuat film gitu dari pondok. Kang santri membuat film. Ya. Jadi pesannya ya semangat dan jangan terus cepat puas gitu. Semangat dan jangan Cepat puas. puas. Baik Mas Tias, terima kasih atas waktu yang berharga ini. Ya. Semoga film ini sukses besar. Dan Amin. terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dalam acara podcast kali ini. Karena tidak ada minumnya gitu. Oke. Sampai jumpa pada episode podcast yang lainnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena tidak ada minumnya. Takut pengising. Buka dong.